Untuk tampilan firmware yang telah kita root flashing tadi seperti ini, tampilannya ini lebih smooth, lebih ringan dan nyaman digunakan. Untuk bahan-bahan itu saya sediakan di link komentar, silahkan teman-teman download, dan untuk password itu ada di dalam video ini. Untuk proses cara penginstalan root flashingnya, itu teman-teman saksikan terus di dalam video ini, karena di dalam video ini ada tutorial cara untuk ngeroot flashing STB nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Teknisi Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini sudah 11 hari lebih kurang ya saya tidak upload. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman masih seputar set top box, masih seputar root atau flashing dari satu buah STB dengan tipe B860H teman-teman. Jadi seperti ini ya penampakan dari STB nya. Bisa teman-teman lihat STB nya seperti ini. Kemudian saya akan melakukan root atau flashing dari STB ini agar bisa digunakan kembali ya teman-teman. Sebelum saya ngeroot itu biasanya saya selalu untuk mengecek dari OS dari STB nya dan patch keamanannya teman-teman. Langsung aja kita cek ya untuk OS dan patch keamanannya. Oke, lampu STB nya nyala. Jadi fungsi kita mengecek OS nya ini supaya filenya lebih tepat sasaran ya teman-teman ya. Karena untuk file dari root flashingnya itu kan berbeda-beda teman-teman. Makanya kita menyesuaikan dengan OS yang STB yang akan kita root. Kemudian setelah muncul tampilan, kita langsung aja masuk ke pengaturan. Nah, jika belum di root itu muncul tampilan seperti ini terus dia teman-teman ya. Kemudian tekan di preferensi perangkat, kemudian klik di tentang. Ini tipe STB nya B860H versi 50 dengan OS Android TV OS 12. Untuk level patch keamanan di sini di 5 Juli 2023 ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tampilannya sudah sudah kelihatan ya. Ini OS 12 dan patch keamanannya 5 Juli 2023. Untuk short pin di sini ada di pin. Untuk short pin untuk PCB ini itu ada di sini teman-teman.
di C76A12. Jadi untuk short pinnya di situ teman-teman ya, yang saya tunjuk tadi ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk proses dari short pin. Maaf teman-teman, kita lanjut untuk proses rootnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke proses untuk tahap root ya. Sebelumnya bahan-bahan yang saya pakai, saya gunakan itu komputer, kemudian kabel USB male to male, kemudian USB TTL ya. Kemudian ini USB TTL. Untuk tipe USB TTL saya lupa teman-teman. Nanti saya cek di device manager ya untuk tipenya. Untuk pin dari USB TTL, pin yang pertama ini, yang ini adalah pin dari RX ya. Pin dari RX. Sebentar saya cek dulu. Oke, iya. Untuk yang pertama ini pinnya RX, untuk yang kedua TX, dan yang paling ujung sebelah kanan itu adalah ground atau GND. Jadi jelas ya teman-teman ya, jangan sampai salah dalam proses penyolderannya. Ini kalau pakai USB TTL ini memang tidak ada kabelnya, jadi kabelnya ini saya tambahin sendiri. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian bahan-bahannya itu kartu memori atau SD card. Untuk SD card di sini saya menggunakan yang merek ini SanDisk. Saya menggunakan kartu memori SanDisk 16 GB. Kemudian masukkan kartu memori ke card reader ya teman-teman ya. Kemudian koneksikan ke komputer. Kita akan membuat boot card makernya terlebih dahulu. Jika boot card makernya ini tidak sesuai, itu bisa jadi nantinya ketika masuk putih, bisa jadi dia tidak sesuai dengan seperti video ini. Bisa jadi putihnya itu cuman rintik-rintik atau cuman garis lurus saja. Dan bisa juga itu dikarenakan kesalahan dari proses penyolderan pin dari USB TTL. Jadi teman-teman jangan sampai salah langkah ya. Karena jika salah langkah itu tidak down dia. Proses rootnya tidak akan berhasil. Kemudian setelah kartu memori terbaca, untuk bahan-bahan teman-teman nanti bisa download di komentar ya. Nanti link downloadnya itu saya taruh di komentar. Dan untuk password teman-teman bisa cek di dalam video ini. Ini matiin dulu virus and threat protectionnya jika memakai Windows seperti saya.
Jika teman-teman memakai Windows 10, itu matikan dulu virus and threat ininya ya, real time protectionnya. Setelah mati, kemudian buka aplikasi Boot Card Maker. Kemudian untuk filenya, teman-teman bisa klik yang ini ya, jamu ya. Kemudian arahkan ke yang V5 OS12.bin. Kemudian klik yang Make. Maka kita tunggu proses Boot Card Makernya ya teman-teman ya. Jika muncul tampilan seperti ini, format USB drive, yang quick formatnya biarkan aja tercentang. Kemudian klik Start. Oke. Kemudian kita tunggu proses formatting dan pembuatan Boot Card Makernya. Oke teman-teman, proses formatnya telah selesai ya. Dan pembuatan Boot Card Makernya juga telah selesai. Kemudian setelah Boot Card Maker selesai, teman-teman bisa memasukkan kartu memorinya ke STB ya. Kemudian kita masukkan, teman-teman masukkan kartu memorinya ke STB setelah Boot Card Makernya selesai dibuat tadi. Dan setelah itu teman-teman koneksikan USB to TTL ke komputer. Kemudian untuk di komputer kita buka apa ya, device manager. Kita cek apakah USB TTL-nya sudah terbaca. Oke, USB TTL sudah terbaca berada di COM8. Kemudian untuk port setting di sini bits per second-nya 115200 ya teman-teman ya. Dan ini berada di port 8, COM8. Kemudian kita buka putih. Kemudian untuk serialnya isikan sesuai dengan yang tadi terbaca di device manager ya. Kemudian klik open. Dan untuk STB ini ujung dari adaptornya sudah saya colokkan, tapi untuk listriknya belum saya hidupin ya. Jadi teman-teman bisa setelah putih terbuka itu teman-teman bisa untuk mencolokkan adaptornya. Kemudian kita colokkan adaptor berbarengan dengan tekan tombol on off. Maka di putih akan muncul seperti itu, kemudian tekan lagi on off. Ditekan terus nggak apa-apa teman-teman, sesuai dengan lock dari putihnya ya, sampai muncul tulisan pagar. Oke, kita tunggu sampai tulisan pagarnya muncul. Oke, tulisan pagarnya sudah muncul, kemudian teman-teman bisa ketikkan dengan tulisan reboot bootloader ya. Teman-teman bisa tuliskan di sini reboot bootloader.
Kemudian jangan di enter dulu ya teman-teman. Itu teman-teman koneksikan dulu kabel USB male to male-nya ke komputer. Oke, kita koneksikan kabel USB male to male-nya. Kemudian teman-teman bisa tekan enter kalau sudah mengkoneksikan kabel USB male to male-nya. Kemudian setelah reboot ke bootloader, teman-teman bisa buka aplikasi dari ini ya, UBL ya. Maka di UBL itu akan terbaca seperti ini. Status bootloader locked. Untuk nge-unlock-nya itu teman-teman harus short pin ya. Oke, kita akan melakukan short pin. Untuk titik short pin itu teman-teman tadi sudah saya jelaskan di video di awal ya. Untuk pinnya itu ada di video tadi. Jika belum ter-unlock itu kita ulangin lagi proses short pinnya teman-teman. Oke, proses UBL-nya statusnya udah unlocked ya. Jadi statusnya sudah terbuka. Itu ditandai dengan status. Di tampilannya itu berubah warnanya menjadi hijau. Sukses unlocked. Kemudian pada proses tahap ini kita lanjut ke tahap selanjutnya. Teman-teman bisa buka aplikasi dari Multitools ya. Kemudian tekan nomor 1. Oke. Kemudian kita akan cek status bootloadernya. Untuk status bootloader, oke. Tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita tekan nomor 5, unlock bootloader. Kemudian tekan enter lagi. Kemudian teman-teman bisa langsung untuk flash custom ROM-nya ya. Tekan nomor 8. Maka proses flashing itu sedang berlangsung ya teman-teman ya. Kita tunggu aja prosesnya sampai selesai.
Oke teman-teman, maaf ya, tampilan gambarnya ini saya ubah ke seperti ini ya. Jadi pada intinya ini proses rootnya tadi sedang berjalan, dan kemudian akan muncul seperti ini ya, tulisan finished total time 188, ini total waktu flashnya. Kemudian tulisan di bawahnya ada press any key to continue. Jadi ini artinya proses root flashnya itu telah selesai. Kemudian teman-teman bisa tekan enter ya, kemudian tekan X untuk exit. Dalam tahap ini proses root flashingnya telah selesai. Teman-teman bisa untuk mencabut colokan dari USB to TTL ke komputer, kemudian bisa mengetesnya ke TV. Kita lanjut ke proses pengetesan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk proses tes ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya proses routing flashingnya. Jadi STB-nya sudah bisa digunakan kembali. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu terus dukung channel ini agar saya bisa mengembangkan channel ini, membuat video tutorial seputar handphone dan STB kepada teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tuliskan di komentar. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.